Halo Kak, Kedengaran nggak suaraku? kedengaran Kak? Oke. Berarti tinggal nunggu Kak Ame ya Kak ya? Mm-mm. Habis dari mana Kak tadi Kak? Habis dari gereja nih. Waduh mantap. Rame Udah Kak makan gerejanya Kak? belum? Belum. Kenapa Kak? Udah makan opor belum? Oh aku enggak Kak, aku Hmm? makannya fried chicken aja lah. Oh, oke. Oke, lihat dong yang udah bergabung. Selamat malam. Iya halo, selamat malam teman-teman, kakak-kakak. Selamat Hari Raya Idul Fitri sama selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus. Iya, barengan ya Kak ya? Iya udah. Sesuatu yang kebetulan ini. Kalau kata pastor tadi di gereja. Iya, iya. Jadi bisa ngerayain bareng-bareng kan? Nah ya. Mm-mm. Hmm, Ini kita mau ame dulu ya, berarti. Udah diundang iya Kak, belum? nunggu Kak Ame. Udah Kak, tapi Oke. ini mungkin coba ya, bentar saya cek. Hmm. Atau lagi ngapain aja nih kesibukannya? Oh, kalau sekarang sih mungkin nugas doang sih Kak, tapi nggak terlalu banyak juga sama dosen. Soalnya kan udah mulai libur-libur juga Kak, libur lebaran. Oke. Terus si Ami Oh, katanya kakak apa aja Kak? nggak bisa Oh join. Kak, mungkin sinyal kayaknya Kak. Ini aja, Ami kan lagi lihat live ini. Yang paling kamu request aja, Mi. Oh ini Kak, kalau loading tuh sekali join katanya langsung keluar gitu Kak. Kayaknya mah sinyal deh Kak. Oh, ya mungkin ya. Iya. Halo teman-teman yang baru join, welcome, welcome, Pandu, Pandu welcome. aja deh diwakilin. Coba Pandu bisa nggak, Pandu? Boleh, boleh. Kak Pandu ya. Kak Pandu sudah ku invite. Oke. Ayo Kak Pandu masuk. Kak Amis sekarang udah maksudnya Kak Amis sudah semester berapa Kak sekarang? Aku aslinya semester 8. Cuma aku tuh Wow. beda jurusan. Jadi semester 4 hitungan. Oh. Berarti Baru nggak lama lagi dong Kak ini. Nggak lama lagi dong Kak ini. ya nggak tahu lah. So, apa aja yang Tuhan kasih dijalani aja kalau sama aku. Ya amin. Ikuti jalannya Kak Gimana ya. si Ami? Halo Kak Ini Amis. kayaknya loading nih, udah Nah bisa tiga. nih. Halo. Halo Kak. Nah, Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik. Gimana Kak Agnes, Anton? Tuhan. Gimana kabarnya? baik Puji Tuhan Ami. baik juga Kak. Gimana Kak, udah makan opor belum? Aku Makan-makan tadi opor. Apa opor yang dimakan sama Kakak? kamu gimana? Tadi makan opor berapa porsi? Banyak. Dihabisin semua ya sama Kak Ame ya. Mang, sikat semua. Sikat. Tulangnya makan juga Kak? Enggak dong ya. Sampai ke tulang-tulangnya. Aduh. Seenggaknya piringnya jangan dimakan ya Kak ya.
Woi, Ya, kasihan jatah. mungkin langsung kita mulai aja kali ya kak ya. Boleh. Jadi selamat datang buat yang baru join, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Sekarang kita akan ngebahas mengulik-ngulik mengenai seputar Paskah. Tapi sebelum itu ada kata sambutan dulu nih dari Ketua KMK UPI, yaitu Kak Ame ini Kak. Bolehkah silakan? Boleh. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Amimia Maneka Putri dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Tata Boga, angkatan 2019. Nah, sebelum acaranya dimulai, saya pribadi eh, mau menyampaikan selamat malam dan selamat datang di acara kami, yaitu Dugem bareng KMKUPI. Nah, mungkin penjelasan mengenai dugemnya sendiri akan dijelaskan ya nanti sama MC. Apa sih teh dugem teh? Nanti bakal jelasin sama MC. Nah, buat teman-teman, saya harapkan semoga acara ini dapat menguatkan, baik menguatkan iman kita dalam iman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja sih, paling terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Makasih ya Kak Ame udah mau menyempatkan waktunya buat memberikan kata sambutan pada malam ini. Sama-sama. Oke nih, jadi aku mau jelasin dulu nih apa nih dugem. Dugem ini kan bukan joget-joget kayak biasa ya. Bukan pikiran kalian mungkin joget dangdut atau apa, bukan ya. Dugem ini adalah duduk gembira di mana kita ngobrol-ngobrol santai, ngebahas tentang suatu topik. Jadi topik yang kali ini bakal kita bahas yaitu Paskah. Betul kan Kak Agnes? Mantap Pak. Jadi kita di sini ngobrol santai aja. Tidak usah grogi, tidak usah ragu. Kita bawa santai ya Kak ya. Oke, Kak Agnes gimana kabarnya nih? Boleh tanya. Gimana Kak? Baik. Baik nih. Gitu Kamu kan. gimana? Aku juga baik Kak, baik banget malah. Oke Kak Agnes, kakak ini akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Kak? Kalau aku cuma kuliah sih, paling sebentar lagi KKN, terus sama jualan. Nah, ada bisnis, jadi sibuknya paling kuliah sama bisnis aja. Itu. Kalau kamu gimana nih? Kuliahnya Oh. kan? Kalau aku juga sama kok Kak, lagi sibuk. Paling nugas doang sih Kak, soalnya kan kalau kuliah kan udah liburin juga. Tanya sesat di jalan. Ada dari Dikta MM, semangat KKN-nya Kak Agnes. Semangat juga ya buat kamu Dikta. Oke, kita masih menunggu koneksi Kak Agnes ya. Anton, viewersnya di kamu berapa? Di aku ada 7 Kak. Kakak berapa? Di aku kok cuma Sama gak Kak? Kok beda ya? 4. Agak delay gitu ya Kak ya Ini aku suaranya? pengen ngejelasin sedikit.
ini tuh juga jadi kita tuh bareng bareng di sidang diskusi, bisa dibilang sharing-sharing tentang ini Paskah. Terus habis itu nanti teman-teman bisa mau tanya boleh, mau menanggapi boleh di kolom komentar ini. Terus nanti jangan lupa stay dari awal sampai akhir. Betul banget Kak. Jadi bagi teman-teman yang mau nambah wawasannya tentang apa itu Paskah, Paskah itu gimana, kenapa Paskah berkait dengan telur kelinci, itu nanti bisa kejawab di sini ya Kak ya. Bener. Betul banget. Oke Kak, jadi aku mau tanya Kak, kan aku tuh masih banyak bingung ya tentang Paskah. Itu kan banyak banget ada sejarahnya apa-apanya, tapi yang aku mau tanya dulu Kak dari awal, hal umum aja nih Kak. Jadi kayak bagaimana sih orang muda memaknai Paskah di era milenial ini Kak? Gimana sih harusnya gitu kita memaknai Paskah di era yang udah serba modern ini Kak? Oke, kalau misalnya Paskah itu kan artinya Yesus menebus dosa-dosa ya kan Iya ya. Kak. Nah, itu artinya berarti kita sebagai milenial harus mempunyai semangat baru karena untuk menebus kehidupan kita. Jadi kita harus mempunyai gairah baru sebagai anak muda. Kemudian ada kasih dan pengorbanan. Pasti dong, Tuhan Yesus itu nggak mungkin rela-rela mati di kayu salib, rela-rela dia berkorban nyawa demi manusia. Padahal Yesus juga mengenali kita tuh apa, dia bisa aja emang dirinya sendiri saat di kayu salib, dia memilih mengorbankan nyawanya buat kita harus dan sebagai muda. Jadi anak muda itu harus mau berbelas kasih kepada sesama, harus mau berkorban untuk agama, untuk diri sendiri. Seperti itu. Banyak sih sebenarnya, tergantung gimana individunya masing-masing, kembali lagi. Tapi yang pasti banget itu pasti semangat baru itu kan. Oh. Jadi kalau kita tuh apa sebagai remaja itu harus lebih bergairah ya Kak ya. Jadi kayak membantu sesama, menebar kasih gitu ya Kak ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya Kak ya. Makasih banget loh Kak. Aduh, aku jadi tercerahkan gitu Kak. Soalnya kan kalau aku sendiri juga kan pribadi kayak bingung gitu. Aduh, apalagi lebaran gini kan di rumah ngapain ya. Mending kita mungkin bisa donasi juga ya Kak lewat online di kitabisa.com, itu juga bisa. Kalau yang nggak usah keluar dari rumah. Nah Kak, selanjutnya gimana Kak? Anton tuh kalau pasca biasanya ngapain? Kalau lagi pandemi maupun enggak pandemi nih? Kalau nggak pandemi sih biasanya itu Kak apa? Mungkin ngumpul sama temen kadang, Kak, tapi nggak lama-lama juga sih kalau sebelum pandemi emang. Lebih sama keluarga aja sih kalau pasca. Terus kalau selama pandemi ini sih di rumah aja sih. Di rumah apa ya paling ngerjain tugas, nonton atau main game gitu Kak. Kalau Kakak ngapain aja nih? Aku kebetulan puji Tuhannya udah jadi pelayan dari SMP. Jadi dulu sebelum pandemi, aku itu pasca selalu ada panggung gembira. Panggung gembira tuh kayak habis misa pasca, kamu ada lomba-lomba anak kecil gitu. Oh iya. Nah, gitu. Kalau pas kuliah biasanya jadi panitia di KMKUP tentunya. Terus pas pandemi ngapain ya, cuma ke gereja aja gitu. Gereja doang. Soalnya kalau pandemi nggak bisa banyak ya Kak ya yang kita lakukan, terbatas banget jadinya mau kemana-mana juga. Oke, makasih Kak. Ada lagi nih Kak, maaf ya kalau misalkan aku banyak tanya nih Kak, soalnya kan mungkin menambah pengetahuan juga buat teman-teman lainnya, sekaligus juga buat aku sendiri ya Kak ya. Oke, lanjut Kak. Kalau menurut Kakak nih, arti iman Katolik bagi mahasiswa itu apa sih Kak? Kan kalau sekedar Katolik, kita kan agama itu Katolik, tapi cuman kalau sekedar beragama kan semua orang juga bisa nih Kak, tanpa kita tahu nih maknanya itu apa ya Kak ya.
Nah, kok boleh nggak kakak ini jelasin makna Katolik buat mahasiswa seperti kita ini apa sih kak? Ini sebenarnya aku takut salah jelasin, soalnya aku nggak kuliah teologi, terus habis itu aku cuma pelayan Tuhan yang dari dulu aja, terus terpanggil kebetulan TMK memilih aku ya sebagai yang sharing untuk hari ini. Jadi kalau pemahaman Agnes aja, dan menurut artikel yang Agnes baca, secara umum ini um, Katolik bagi mahasiswa itu sebenarnya kan kita udah jadi mahasiswa itu adalah orang yang terpilih, apalagi kita mahasiswa atau di lingkungan bukan, itu kan merupakan diri yang spesial gitu, udah mahasiswa tapi di lingkungan yang bukan Katolik. Nah, artinya kita harus sadar bahwa kita tuh diutus sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan untuk mewartakan kita sebagai bentuk kemajemukan gitu. Misalnya kita bukan kita misalnya apa nih di kelas paling Anton cuma berapa butir kan, yaitu kalau misalnya teman-teman Anton nggak ketemu Anton, siapa tahu mereka nggak tahu Katolik sebenarnya kan. Anton bisa jadi representatifnya orang kita juga belajar bisa memunculkan itu bisa jadi ketua kelas misalnya. Jadi ternyata orang Katolik itu rajin, orang Katolik berjawab contohnya. Jadi Katolik bagi mahasiswa itu merupakan panggilan yang nggak semua orang dapetin, karena kan kita sadari jadi mahasiswa ini kan merupakan privilege ya, udah bayar ya masalah mahal dari SBM, SNM, bla 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 gitu kan. Bener banget ya. Nonton di kelas ini yang tipikal kayak gimana? Tipikal kalau sebenarnya aku sendiri kan karena masih mahasiswa tahun 2020 belum pernah ngerasain offline ya kak ya. Jadi kalau selama online sih tipikal yang dengerin guru ya. Walaupun kadang hampir tertiduran ya. Karena kan kalau online tuh feel-nya tuh beda banget ya kayak sama offline, pasti feel masuk materi pun beda banget gitu. Jadi kayak nggak terlalu masuk sepenuhnya sebenarnya mah, kurang memuaskan gitu. Kalau kakak gimana kak? Kalau menurut kakak nih enakan offline apa online nih kak? Kalau kuliah? Kalau aku sih sebenarnya dua-duanya mempunyai sisi enak dan gak enak. Cuman kalau lebih ngerti materinya, lebih yang offline. Kalau itu kayak tiba-tiba ujian bingung. Itu sih. Terus itu mau cerita dikit, kalau misalnya peran di kelas paling begitu aja, aku semenjak ngerti apa yang aku pelajarin ini aku lebih aktif ya. Kalau dulu aku kebetulan mahasiswa pindah jurusan itu, dulu aku nggak ngerti kalau dosen ngomong apa, itu kan dulu aku bahasa Jerman nggak ngerti. Sekarang udah di pendidikan aku bisa lebih aktif, jadi aku bisa meneruskan kakak aku di kelas. Wah, bagus. Jadi kakak dulu pernah sempat kuliah di bahasa Jerman ya kak ya? Keren banget loh kak. Aku juga sebenarnya dulu tuh pernah pernah sempat mau kuliah bahasa Jepang juga kan, tapi ngelihat apa sih, maksudnya kan kalau kita kuliah bahasa itu kan kedepannya belum tentu lancar gitu habis kuliah, maksudnya mau kerja jadi apa, mungkin kalau nggak jadi translator nggak jauh-jauh lah dari situ kan ya kak ya, kalau kuliah bahasa itu. Kalau menurut aku sih begitu kak, jadi ya itu deh. Oke lanjut ya kak ya, ini mungkin masih beberapa pertanyaan lagi. Lanjutnya kak, kenapa sih kita sebagai anggota KMK ini harus memaknai kebangkitan itu sendiri nih kak? Kan kalau Paskah itu identik dengan kebangkitan Yesus Kristus ya kak ya. Kenapa kita sebagai anggota KMK harus memaknai tersebut? Gitu kak. Ya. Kan kebangkitan itu artinya kita beranjak ya.
kita sebagai manusia ini pasti punya pergumulan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak jauh-jauh memaknai kebangkitan Yesus yang sangat mulia itu, tapi lebih ke diri sendiri. Jadi kita lebih ngerti gimana diri kita, tuh kita beranjak ke diri kita versi yang baik tuh. Dan itu bulan orang kan beda-beda, jadi kita harus cari kebangkitan kita sendiri. Misal kalau aku tadinya nggak berani nih ngomong di kelas, oh saya ini aku dapat ilham atau mendapat pencerahan dari Roh Kudus, aku mau kebangkitan kali ini menjadi apa yang lebih aktif. Terus kalau dari KMK ini tadinya KMK nggak pernah jadi KMK, pengen bakat kayak aku sekarang jadi MC atau kayak Ame jadi ketua umum. Ketua ya, Kak. Itu aja banyak macam kebangkitannya, gimana individu masing-masing tentunya, namun berpacu sama Tuhan. Kalau Kak. kebangkitan dari Anton sendiri itu apa? Dari diri Anton sendiri? Oh, yang aku rasain kayak kalau kebangkitan dari diri aku sih, aku tuh dulu sebenarnya dari SD sampai SMP tuh anaknya pendiam banget, Kak. Bahkan kayaknya nggak bakal berani jadi MC kayak gini. Cuman waktu itu semenjak SMA coba-coba gitu kan, daripada bosen kan nggak bisa ngapa-ngapain, mending kita take action gitu kan. Jadi waktu itu nyobain tuh pertama nyobain lebih aktif di acara sekolah juga, terus sempat nge-MC juga di sekolah. Puji Tuhan dikasih kesempatan, dikasih pengalaman juga kan dari situ. Begitu sih, Kak. Jadi dulunya pendiam banget. Gitu aja sih, Kak. Tuh Kakak gimana, Kak? Ada kebangkitan nggak, Kak, dari Kakaknya? Atau gimana, Kak? Iya, aku ngeliat Anton tuh keren banget. Aku kira dari dulu udah keren, kan aku tahu aku mau masuk ini orang ini keren banget sebenarnya. Tahu dari diri sendiri ya. Iya, Kak. Kebangkitannya itu dulu waktu sebelum corona ini aku dikasih orang tua. Nah terus udah corona, orang tua udah nggak kerja, aku ya udah nggak kerja karena kan dia di luar negeri, aku di Jepang. Terus akhirnya aku coba seriusin cari uang dari bisnis, dan puji Tuhannya dengan akunan lumayan, beberapa kali diundang sama kampus pun. Kalau misalnya nggak ada semangat kebangkitan, nggak ada pasrah, nggak ada kuliah yang terus habis itu masih nggak tahu, terus nggak salah sama anak kuliah minta kok, orang nggak salah. Puji kasih kesempatan yang beda dari orang. Oke, itu anak keren banget, Pak. Udah bisa nyari pekerjaan sendiri, udah bisa lebih mandiri gitu kan ya, Kak ya. Mungkin Kakak yang paling mandiri mungkin, Kak, di antara teman-teman Kakak mungkin. Keren banget, Kak. Mungkin karena pendidikan bisnis kan tutupnya aku alasan pindah jurusan karena bisnis. Jadi ya udah berkesinambungan dengan apa yang aku sukai, jadi ya udah diseriusin aja. Oh, mantap. Aku juga sama kok, Kak, pendidikan bisnis. Serius? Kebetulan nih, Kak. Serius, Kak. Oh, Tuhan. Pendidikan bisnis loh, Kak. Bisa nih bisnis bareng ya, Kak ya. Taunya di sini. Gimana, Kak? Malah kita saling taunya live. Iya, Kak. Ya. Semangat aja sih, nggak terlalu sulit mendapatkan
nilai. Lah gue malah ngomong di sini. Nah, yang penting dilalui aja. Nanti kita kapan-kapan ngobrol di luar ini. Ini Iya, boleh banget Kak. kebetulan yang Gimana Kak? dirancang enggak sih? Ini merupakan Oh suatu iya, kebetulan yang dirancang Tuhan. betul banget. Ada pertanda-pertanda ya kayak. Oke Kak, ada lagi nih Kak. Ada beberapa yang naik juga nih. Kira-kira bagaimana sih cara memaknai arti pasca dalam masa pandemi, tapi di lingkungan kampus nih Kak. Jadi kan kalau tadi kan mungkin di lingkungannya lebih umum, lebih luas. Kalau sekarang lebih kecil Kak di lingkungan kampus nih Kak. Kira-kira gimana sih Kak cara memaknai arti pasca di lingkungan kampus ini? Oke. Nah, tadi kan aku sudah cerita em, contoh kalau misalnya Katolik terus tadi kekatolikan kita. Seenggaknya nggak nakal deh. Kadang-kadang nih kalau misalnya kita nakal, ya uh, dalam arti pun itu kan generalisir gitu. Orang-orang baru berteman dengan beda agama di kampus. Waktu itu aku tuh pernah dengar stand up comedy itu, kalau teman-teman tahu nih, muslim muslim itu kan Madura, dia itu kan kalau orang Madura sekitar semua, jadi dia nyangka temennya eh, itu orang jahat, jadi eh, semoga pikiran-pikiran kayak itu nggak ada lagi, walaupun itu gimana gimana orang itu bergantung sama wawasan orang itu juga sulit, jadi kita harus kan merepresentasi apa kita tuh. Kadang-kadang tuh kamu salah dikit kelihatan, kamu nggak salah aja kelihatan. Iya Kak. Tuh, sadar nggak Jadi sadar aku tuh sekelas yang kerudungan tuh cuma maksudnya yang nggak kerudungan cuma 2 orang, Em, temen aku sama aku satu-satu klik dia aku, jadi bener-bener jadi representatif. Terus habis itu gimana memaknainya di lingkungan kampus itu, apalagi iya Kak. gitu sebenarnya, karena yang ketahuan tadi kita nggak ketemu, kita nggak Hmm. interaksi terus tuh sulit banget. Paling ya jadi orang itu udah memaknai banget gimana aku sendiri ini gitu sih. Oh. Jadi kita sebagai umat Katolik yang bukan berada di kampus yang kebanyakan Katolik itu gitu ya kayak, jadi harus menampilkan sikap yang baik gitu ya kayak, jadi biar nggak dicap wah nih orang Katolik kok gini kelakuannya ya Kak ya. Iya Ya benar. mungkin begitu seringnya. Oh, aku juga suka kok kan nonton Tretan Muslim Kak. Emang kocak mereka Kak. Iya iya, dia tuh em, wajah-wajah yang nggak judgmental gitu, tapi sebelumnya dia judgmental, terus udah baru jadi nggak judgmental, itu kan jarang manusia gitu. Nah iya, mungkin kita juga bisa merubah pandangan orang ya kayak yang dulu sebelumnya dia kira orang Katolik begini jadi bagus gitu atau gimana ya Kak ya. Iya benar. Pastinya kita juga baik bukan karena mereka, cuman ya kita baik sebagai layaknya manusia biasa yang diberi karunia kehidupan sama Tuhan. Emang baik itu adalah uh, Betul banget Kak. Oke. Nah, selanjutnya Kak ya kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, katanya nih simbol Paskah di dalam keluarga itu bisa berbentuk apa sih Kak? Soalnya kan kalau kita googling nih ketik Paskah aja apa sih? Kalau nggak telur kelinci ya telur kelinci. Kenapa nggak telur sama ayam gitu Kak ya? Padahal kan kelinci nggak bisa telur ya. Gimana tuh Kak kira-kira? Iya Kak. kalau misalnya simbol itu nggak harus visual ya. Aduh, bentar, ini kucing aku.
nih mau ikut live. Jadi siapa tuh kak namanya kak? Namanya Ireng. Halo Ireng. Menurut aku sebenarnya nih pengalaman dulu aku tuh bukan orang yang family oriented. Jadi aku menganggap keluarga itu ya digariskan secara keturunan sama Tuhan. Cuma kadang keluarga juga bisa pas. Aku sama tahu keluarga dalam rumpun Katolik. Em, yang lainnya juga keluarga di dalam. Jadi sebenarnya simbolnya bukan lebih ke visual sih, lebih ke cinta gitu sih. Kan dasarnya cinta aja kali kalau belum tentu ada cinta kasih. Keluarga itu menurut aku masalahnya siapa yang mau memperhatikan keluarga gak harus um, kakak adik gak harus ibu anak bisa aja soalnya ibu dan anak itu saling jahat itu bisa aja karena So, aku banyak baca terus itu nggak semua orang tua baik jadi sebenarnya yang di keluarga jadi keluarga bukan cat jadi simbolnya ya bagus banget. kalau Anton menganggap keluarga itu gimana apakah Anton yang family oriented atau kayak aku ya udah putus-putus. Halo halo. Udah bener belum kak? Sebentar ya kak ya. Udah bener belum kak? Halo. Udah Kalau tadi kakak tanya ini yang nonton berapa tahun kalau di kamu kalau di aku 11 kak. Di kakak berapa? Di aku 11 kak. Oh, udah 12 sekarang. di kamu berapa oh 12 Di aku 12 kak. ini temen Sama ya kak. apa namanya komen ya hai kayak gitu menandakan kalian nonton live ini Nah iya betul banget. Boleh SS juga kan di upload ke story kan, di tag KMKUPI. Mantap. Nanti di repost siapa tahu kan. Jadi terkenal. Kayak kak tadi kan kakak nanya tentang aku ya kayak kalau aku tuh gimana, apakah family oriented atau enggak ya kayak. Sebentar kak. nonton putus lagi Halo kak, udah jelas belum kak? nah udah Kalau langsung aja ya kak ya. Kalau aku sendiri sih nganggap keluarga tuh sebenarnya penting banget. Karena kan keluarga itu salah satu apa ya, dari kecil kita udah bersama keluarga. Masa sih nganggap keluarga bukan apa-apa gitu. Tapi kalau aku pribadi nganggap keluarga tuh ada baik gitu kak. Misalkan temen deket aku bisa sebut keluarga. Saudara juga kan termasuk keluarga sebenarnya kak ya. Jadi kayak aku tuh temen bisa dianggap sebagai keluarga juga kak. Jadi nggak hanya batasannya sebagai keluarga yang dari kecil aja ya. Tapi orang yang lama yang udah deket juga bisa jadi keluarga gitu kak. Jadi banyak lah gitu kak. Kalau kakak gimana kak? kalau aku keluarga itu menurut aku yang secara harafiah itu keluarga inti aja yang ibu adik sama bapak
bisa keluarga eh, kasih yang memberi Kak, selalu ini aku kan apa apa siapa Hmm, oke. Semangat tuh Kak. Oke, Kak, ada lagi nih pertanyaan, katanya kenapa sih hari Natal terlihat lebih besar dibandingkan dengan hari Paskah? Padahal menurut dia nih hari Paskah ini jauh lebih penting karena tujuannya itu buat kedatangan Yesus ke dalam dunia, Kak. Gimana tuh Kak menurut pendapat Kakak? Kenapa sih Natal tuh lebih besar? Tapi emang kenyataannya begitu ya, kayak kalau kita lihat Natal tuh di mall lebih banyak dekorasinya, ada pohon Natal di mana-mana dijual. Sedangkan Paskah tuh kan paling dikit banget yang jual telur. Mungkin tinggal ngambil telur dari ayam juga ya Kak. iya Oke, bener gimana nih Kak? Menurut pandangan bener. Kakak nih. Mm-mm. Ini pertanyaan menarik banget karena aku waktu SMA ini mempertanyakan ini. Terus aku tanya guru agama aku, terus aku sendiri karena tuh kadang bisa jawab. Terus akhirnya ini aku nemu satu artikel yang jadi acuan aku kalau kenapa sih kita ngacunya kan ke barat ya karena agama Katolik itu dari barat. Jadi orang sana itu biasanya mengangkat Natal itu kayak digabung sama liburan akhir tahun. Kita juga sekarang ya digabung Ya. sama liburan akhir tahun, jadi lebih meriah kayak orang-orang menunggu karena liburnya panjang gitu. Terus habis itu em, Pak lebih besar sebenarnya gini kan orang itu lebih nunggu-nunggu kelahiran. Jarang kan orang kematian. Iya, nggak ada malah kakaknya. Nunggu kematian. Nah, makanya kenapa Natal lebih meriah itu karena kelahirannya. Nah, tapi kenapa Paskah jadi hari rayanya umat Katolik itu karena Yesus wafat berkorban untuk umat Katolik. Nah, jadi orang-orang yang mengenang Yesus ya Paskah cuma ya tadi itu dunia ya karena bergabung sama tahun jadi lebih meriah tuh. Terus habis itu gimana tadi pandang di dunia tergantung kematian kita. Misalnya lahir itu kita belum bawa apa-apa, kita tuh masih ini yang baru istilahnya jatuh dari surga gitu. Nah gimana kita tenang sama umat manusia sekitar kita ya nanti saat kita tinggal gitu. Jadi Yesus itu um, bisa dimaknai sebagai juru selamat karena hari Paskah itu kita Jadi merupakan apa suatu yang penting gitu ya kayak Paskah nggak kalah penting sama Natal gitu ya sebenarnya mah. Cuman kalau orang umum kan lebih mungkin Paskah nggak begitu menonjol dibanding Natal ya kak ya. Jadi orang-orang lebih meriah kalau misalkan Natal datang. Apalagi kan ada Santa Claus gitulah katanya ya memberikan hadiah begitu kak. lebih banyak cerita-cerita yang menarik kalau misalnya di Natal karena kan um, kalau di kelahiran tuh kalau di orang excited gitu jadinya lebih banyak cerita kan kayak Santa Claus itu sebenarnya kan cerita-cerita nggak tahu yang positif atau enggak tapi itu cerita yang menarik disimak itu. Iya, suka banget kak. Apalagi anak-anak pada suka Tadi kan cerita-cerita kayak gitu. Gimana kak? tadi pertanyaannya juga, kenapa telur di uh, dijadikan icon Paskah nggak sih atau belum? Mungkin itu kak udah yang termasuk apa simbol Paskah itu kak. Mungkin kalau kakak bisa ceritain lagi aja nggak apa-apa kak di sini. Ya, Boleh kak. tadi aku juga baca beberapa artikel kenapa itu pas di
simbolkan sama telur dan kelinci ya. Nah, Hmm. itu mengambil dari budaya luar negeri. Itu ya aku nyetek-nyetek dikit lah ya, soalnya ini Nggak apa-apa agak kak. spelling. Oke teman-teman, kakak sekalian juga boleh komen ya buat tanya-tanya. Nanti mungkin bisa Kak Agnes jawab langsung ya. Benar. Nah, Gimana Kak? kenapa telur itu? Karena telur itu kalau menurut artikel ini sih simbol kesuburan. Jadi merupakan awal kehidupan baru. Hmm. Karena Yesus sudah berkorban nyawa untuk umat manusia. Jadi telur itu dilakukan sebagai kehidupan baru. Nah, kelapa kelinci itu karena dulu tuh festivalnya dibarengin sama festival negara apa gitu. Terus akhirnya kelinci jadi ikon yang bergabung gitu sama telur. Tapi sebenarnya itu sejarahnya beda. Hmm. Negara mana juga apa namanya udah nggak aku lihat lagi. Oh jadi bercampur sama kebudayaan luar gitu ya Kak ya? Nggak, jadi Bener. banyak dari berbagai negara. Kayak Gimana? ketupat, tau tapi ketupat kan itu Ya. budaya Indonesia, tapi kayak Hmm. itu kental banget saat Idul Fitri. Sebenarnya itu adalah budaya Indonesia gitu. Iya bener banget Kak. Mm. Bahkan mungkin sampai orang luar juga udah tahu ya Kak ketupat itu apa ya, saking populernya ketupat. Bener-bener kan di Arab itu kan ada janur, adanya yang Hmm. di Indonesia tuh. Betul banget Kak. Oke langsung aja lanjut ya Kak ya. Kita lanjut. Ini mungkin di komentar ada yang mau bertanya, boleh ya kalian bertanya langsung nih, kita langsung dijawab nih sama Kak Agnes. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Bagaimana sih hendaknya kita memandang peristiwa kebangkitan Yesus? Apakah peristiwa ini hanya semata sebuah keyakinan iman buat pengikut Yesus atau gimana nih Kak? Jadi kan kita tuh kadang suka, oh kebangkitan Yesus, oh ya udah gitu doang Kak. Upload SG selamat kebangkitan, udah beres gitu Kak. Tapi kan maknanya itu apa sih Kak? Apakah cuma buat keyakinan iman atau gimana Kak? Maknanya itu jelas bertambahnya hikmat di diri kita, karena setiap tahun kita merayakan Paskah, apalagi ada hari suci itu. Menurut aku hikmat di momen-momen itu. Terus itu Paskah itu sebagai media kita upgrade diri, walaupun ini nggak hari Paskahnya banget, dapat pencerahan dari Tuhan yang sangat Paskah, kita bisa upgrade diri, terus merenungkan apa sih yang udah kita lakukan, bener enggaknya itu harus direnungkan gitu. Terus habis itu udah sih itu paling. Kalau dari Oh, Anton sendiri gimana? oke, kalau menurut aku sih kurang lebih sama kayak Kak Agnes, soalnya kan kayak kalau pasca itu kan kebangkitan ya kayak, kalau yang kakak bilang itu kan tadi sebelum-sebelumnya itu ada kayak kebangkitan dalam diri sendiri untuk menjadi lebih baik ya kayak. Jadi kalau menurut aku itu setuju banget sih Kak, jadi kayak ibaratnya kebangkitan tuh kayak reborn gitulah, jadi kita kayak dilahirkan kembali, gimana sih dari misalkan dulu kita buruk sekarang berubah jadi yang lebih baik gitu kan Kak, itu bagus banget. Jadi kayak berbareng lah gitu, maksudnya ada perubahan dalam hidup gitu Kak, ada perkembangan yang baiknya gitu Kak. Menurut aku sih gitu aja Kak. Kak, ada pertanyaan terakhir. Bagaimana kita menyikapi kebangkitan Tuhan Yesus sebagai anak muda nih Kak? Menurut kakak gimana Kak kita sebagai anak muda? Kalau aku sebagai anak muda, mungkin lebih ke sebentar. Ya boleh Kak.
kucing aku itu. Menurut aku sebagai anak muda yang udah aku alami sendiri dan aku sekarang bilang muda ya, gitu hanya itu harus semangat gimana mau berkarya di kita punya energi untuk diri kita sendiri, gimana menurut Tuhan bisa kalau kita nggak bergerak sebagai layaknya manusia punya power ya untuk maju gitu apa energi dulu untuk melakukannya perihal enggaknya Tuhan udah bangkit dulu nih, bangkit dari kemalasan, dari kemageran. Biasanya anak muda nih banyak alasan penyakitnya anak muda. Iya, pagi nggak usah jauh-jauh ya kayak padahal apa disuruh ke gereja ada udah banyak alasan ya kayak baru disuruh ke gereja udah aduh males, aduh ngantuk. Padahal itu gereja itu tempat yang paling nyaman karena paling nyaman untuk melamun sih lebih tepatnya kalau aku minta apa aja tuh Tuhan nggak bakal ketawain. Kalau misalnya kita minta sama manusia lain tapi manusia lain tuh suka mengeluarkan apa yang ada. Kalau Tuhan kan mendengarkan ingin bicara. Aku tuh gereja tuh tempat nyaman buat ngelamun untuk ya makanya apa kak tempat curhat terbaik itu adalah Tuhan ya kak ya. Iya bener Mbak. Iya jadi kadang kan kalau aduh gimana kak, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Coba dicek dulu bentar kak. Belum ada nih kak. Belum ada pertanyaan sepertinya. Diri sendiri. Aduh. Share pengalaman pernah yang dong, boleh nggak? Boleh kak. Boleh banget dong kak. Jadi boleh banget kak. Ini mukjizat Tuhan dan semangat pasca dari Tuhan juga. Jadi dulu waktu umur aku 16 tahun itu pernah berdoa bisa rawat. Aku umur 17 tahun aku bisa ya. Tapi aku miskin. Gimana caranya? Umur 17 tahun. Aku sering banget minta yang aneh-aneh ke Tuhan. Tapi waktu itu kebutuhannya gereja aku lagi ngadain temuan gereja Katolik Indonesia. Nah itu ada di otomatis kan orang iya naik pesawat ke Kalimantan bolak-balik dikasih uang udah banget aku kadang-kadang kan aku masih 22 tahun aku masih banyak karena naik pesawat lagi jadi itu jadi setelah itu bisa Tuhan makanya kita Tuhan jangan malas kan sebenarnya aku sebelum terpilih untuk berangkat ke Kalimantan tuh ada seleksinya kalau malas nggak akan dapat itu dan keren banget kak sharingnya kak. Aduh. Jadi kayak tiba-tiba nggak tidak terduga gitu ya kayak dapat langsung senengnya pasti itu di bawah mimpi ya kayak. iya bener nggak bisa tidur kalau hamil satu kayak anak TK piknik. Deg-degan memikirkan. Teman-teman ada yang mau bertanya kah? Boleh nih. Tanya apa aja yuk. Tanya jodoh, tanya. Bareng nih. Gimana kak? Kita udah gimana 45. Kak? Udah kak. Udah sekitar 45 menit kak. Oke. Mungkin bentar lagi kita udahan aja kak ya. Gimana kak? Biasanya sih ngematiin kalau udah 1 jam. Oh. Kalau diobrolin lagi, nggak ada yang ditanyain lagi, makasih banget udah nyimak
Makasih Angkor udah jadi MC untuk hari ini. Maafin aku Ya kalau ada Kak. salah jawaban. Ini tuh apa namanya Iman juga gila bisa share bareng Kak di keluarga Kak. Ya, Iya betul banget. Oke Kak Agnes makasih baik juga nih aku mau ngucapin soalnya kakak udah menyempatkan waktu buat ikut live kali ini sharing-sharing pengalaman dan berbagai macam tentang pasca juga tadi udah ngejawab banyak pertanyaan banget. Maaf Kak kalau banyak pertanyaan yang bikin kakak pusing gitu ya Kak ya. Kak aku terima kasih banyak Kak udah mau menyempatkan waktunya juga Kak untuk hadir oke. dalam live ini. Oke makasih banyak ya Kak ya. Ya, dadah. Selamat malam Pada semuanya. malam semuanya. Terima kasih yang udah nonton.